Oke, kita melanjutkan untuk bagian yang selanjutnya, yaitu skill kedua. Skill yang kedua kita akan membahas tentang object of preposition. Object of preposition itu apa? Object of preposition itu noun. Noun yang ada setelah, in, at, of, to, by, behind, on, after, before, with. Nah, itu object of preposition. Sebelumnya kan kita bahas ya, kalau yang setelah misalkan ada before atau on atau in, itu pasti depannya itu adalah noun. Itu pasti kayak gitu. Nah, ciri-ciri lainnya itu adalah ketika ada in, at, of, to, by, behind, on, after, before, maka depannya pasti itu adalah object of preposition atau gampangnya itu noun. Dan jika ada in, at, of, to, by, behind, on, after, kemudian before, maka depannya kan pasti noun, langsung pasti noun. Nah, noun tersebut tidak bisa jadi subjek. Padahal subjek kan harus noun. Tapi jika ada in, at, of, to, by, behind, on, after, before, karena itu kan nanti jadi keterangan waktu, maka tidak boleh, atau keterangan tempat, maka tidak boleh jadi subjek. Tidak boleh. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat with his friend. Nah, ini kan jadi pusing nih. With his friend. Oh, his friend kan noun. Noun juga. Itu berarti bisa jadi subjek. Nah, padahal di sini kita harus nyari. Sudah ada with his friend, detective found the movie theater. Found di sini verbnya ya. Kita sudah ada verb. Maka kita tinggal mencari subjeknya saja. Di sini verb, maka kita cari subjeknya. Apakah his friend ini subjek? Kan his friend noun. Ingat ada with depannya. Kalau yang setelah with, by, of, on, to, in, at, after, before, for, kalau setelah kata-kata tersebut, preposition tersebut, maka tidak bisa dijadikan subjek karena itu menjadi kata keterangan. Maksudnya dengan temannya. Kalau di sini, maka di sini kita tetap harus mencari subjeknya. Subjeknya has itu verb. Later keterangan waktu nanti. When tidak bisa, maka satu-satunya subjek di sini adalah yang be. It has been marked be. Kita lihat contoh lainnya di sini. Oh, ada notesnya. A preposition is followed by noun, pronoun, gerund, or noun clause that is called an object of preposition. If a word is an object of preposition, it is not the subject. Mau bentuk apapun itu, mau gerund, pronoun, noun, atau noun clause, kalau itu letaknya setelah preposition, itu setelah yang in, at, of, on, to, after, before, by, with, maka itu tidak bisa menjadi subjek karena itu akan menjadi kata keterangan, tempat, waktu atau lainnya. Contohnya di sini, the interviews by the radio broadcaster were carried live by the station. Nah, di sini ada were. Were kan bagian dari to be ya, maka di sini sudah ada verbnya. Kalau ada to be, pasti di situ ada verbnya. Were carried. Depannya carried. Pasti ini pasif karena ini verb 3. Ada were-nya. Kemudian ada by radio broadcaster. Ada by, kemudian diikuti radio broadcaster. Sudah jelas radio broadcaster itu noun-nya. Tapi karena by di situ preposition, maka itu tidak bisa dijadikan subjeknya. Itu hanya kata keterangan saja.
Nah, di depannya lagi sudah ada the interviews. Ada the-nya, berarti interviews itu noun. Maka itu adalah subjeknya. Dan misalkan kita hapus kata by radio broadcaster, itu tetap bisa menjadi sebuah kalimat. Kita hilangkan nih. Maka the interviews were carried live by the station. Maka itu tetap sebuah kalimat yang memaafkan. Karena preposition yang diikuti noun itu kan jadi kata keterangan. Kalimat tanpa kata keterangan pun sebenarnya itu sudah cukup dikatakan sebuah kalimat jika sudah ada subjek dan sudah ada verb-nya. Oke, kita lanjut. Bisa di-pause video ini kemudian mulai dikerjakan. Lalu kita bahas nanti. Oke, in the last possible moment before take off, took. Nah, di sini kan took di sini sebagai verb-nya ya, verb 2 dari take. Sedangkan depannya ini ada before take off, ada before. Ingat setelah kata before itu pasti noun. Tapi kalau ada before maka tidak bisa dijadikan subjek. Before take off, after take off, before landing, before the departure, maka tidak bisa dijadikan subjek karena ada kata before-nya. In the last possible moment ada the-nya berarti ini noun. Tapi ingat depannya ada in, maka tidak bisa dijadikan subjek karena ada in. Jadi kalau ada in, of, at, on, before, after, with, by, for, maka itu tidak bisa dijadikan subjek. Oleh karena itu kedua noun ini yang setelah in maupun setelah before itu tidak bisa dijadikan subjek. No subject. No subject available. Maka di sini incorrect. Coba bisa dikerjakan ini kira-kira yang mana yang tepat dan mana yang salah. At the neighborhood flower shop, flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Nah, kita lihat di sini ada B. Mana? Can be delivered. Jelas ya, sudah tepat. Can be delivered. Setelah be verb 3, berarti ini pasif. Maka ini adalah verb-nya. Can be delivered. Bisa diantar. Kita lihat apakah ada yang bisa dijadikan subjek. At the neighborhood flower shop. The neighborhood flower shop. Itu setelah at, maka tidak bisa jadi subjek. In quantities of a dozen, in, depannya in, maka tidak bisa dijadikan subjek. Of a dozen, setelah of, tidak bisa dijadikan subjek. Or a half dozen. Ini kan sama of a dozen or a half dozen, ini berarti sama ya, setara. Maka tidak bisa dijadikan subjek. Ini tidak bisa dijadikan subjek, ini tidak bisa dijadikan subjek. Maka kalimat ini jawabannya correct karena tetap ada subjeknya. Subjeknya mana? Flowers. Flowers. Yang lain tidak bisa dijadikan subjek karena ada preposisinya, ada at, ada in, ada of. Tapi ini kan berdiri tidak ada preposisinya. Nah, ini subjeknya. Flowers kan banyak di sini can be delivered, bisa-bisa saja. Jadi kalau flowers mau 1 mau 2 can be delivered itu tetap sama, can be delivered. Di sini jawabannya correct. The progressive reading method, noun ya, tapi ini bukan object of preposition karena depannya tidak ada in, on, at, of, to, with, by, after, before, for. Maka ini jelas bukan object of preposition. Yang object of preposition itu mana? At this score, karena setelah at. Are given credit for the improved test scores. Are given subject, verb ya, karena are given.
Sudah tepat? Iya, setelah are verb 3. Maka ini pasif. Ini bukan jadi subjeknya, tapi subjeknya the progressive reading methods are. Di sini are, apakah di sini sudah pas? Kalau are, subjeknya harus plural. Apa iya? The progressive reading methods. Sudah pakai S ya, berarti subjeknya plural, verbnya juga plural, pakai are. Kalau di sini is given baru salah. Ini sudah match, maka ini sudah correct. Pokoknya kalau subjek dan verbnya sudah match dalam sebuah kalimat, ya udah. Yang lain kadang tidak perlu dipikirkan karena yang lain itu hanya imbuhan atau kata keterangan-keterangan yang melengkapi saja, bukan jadi bagian penting dari sebuah kalimat. Kadang perlu, tapi juga kadang tidak dibutuhkan. Nomor 5, for the last 3 years at various hospital in the country. For the last 3 years, setelah for maka tidak bisa jadi subjek. At various hospital, setelah at maka tidak bisa jadi subjek. In the country, ada in-nya maka tidak bisa jadi subjek. Maka kalimat ini tidak ada subjeknya karena di sini sudah ada has been. Ada been ya. Maka kalau ada been ini adalah verbnya. Ada verbnya. Ingat, been itu bagian dari be. Pasti itu menjadi bagian dari verbnya. Sedangkan depan-depannya itu object of preposition semua, maka tidak bisa dijadikan subjek. Maka kok ini no subject. Jadi incorrect. In the past, a career. In the past, a career. Ini dua noun yang berbeda ya. Ingat, noun itu dimulai bisa antara an atau the ya. In the past, the past, satu noun. A career. Berarti ada dua noun ya. Yang menjadi object of preposition yang mana? Yang in the past saja. A career-nya enggak, karena ini dua noun yang berbeda. Di masa lalu, a career, sebuah karir di dunia politics, in politics. Nah, in-nya ini tidak bisa jadikan subjek karena in politics, object of preposition. Jadi ada 3 noun. Noun 1, pas, tahunnya dari mana? Ada the-nya. Noun 2, tahunnya dari mana? Ada e-nya. Noun 3, tahunnya dari mana? Ada in-nya. Object of preposition. Nah, object of preposition pasti noun. Maka yang tidak bisa dijadikan subjek itu yang noun 1 karena ada in-nya. Kemudian yang tidak bisa dijadikan subjek lagi itu yang noun 3 karena ada in-nya. Yang kemungkinan bisa jadi subjek adalah noun 2, a career. Maka di sini ini menjadi subjek untuk was not. Was not considered acceptable in some circle. Kenapa was? Ya karena lampau. Apakah sudah cocok dengan a career? Ya sudah, ini singular, ini singular. Maka ini correct. Shopping in the downtown. In berarti ini tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Of the city juga tidak bisa dijadikan subjek. It has improved a lot in recent years. Has improved. Nah, ini sudah pas ya. Perfect. Has ketemu verb 3. Ini berarti verbnya. Ini tidak bisa in the downtown area of the city. Ini tidak bisa jadi noun. Tidak bisa jadi subjek. Nah, shopping ini kan noun juga. It juga noun. Nah, di sini kemungkinan ada 2 yang bisa jadi noun. Shopping dan it. Berarti shopping karena tidak bisa tidak diikuti oleh object of preposition itu bisa jadi subjek. It di sini juga bisa jadi subjek. Maka subjeknya ada 2. Shopping, it has improved a lot in recent
recent years. Maka di sini tidak bisa dijadikan sebuah kalimat yang sempurna karena subjeknya ada. Ingat, subjeknya harus satu. Shopping in the downtown area of the city has improved a lot in recent years. It-nya harus dihilangkan karena subjeknya harus satu. Ingat, is it. One subject, one verb. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan nomor 8. What about this? 3 nomor, silakan bisa dikerjakan, di pause, kemudian dikerjakan. Harus ada subjek, harus ada verb, tapi kalau noun-nya setelah at, in, on, off, by, with, after, before, for, maka itu tidak bisa dijadikan subjek. Oke, kita kerjakan. Jawaban nomor 8, at the building site, the carpenters with the most expensive experience, were given the most intricate work. This one is correct. Subjeknya mana? The carpenters as the subject were given as the verb. Lainnya, at the building site, ini object of preposition, tahunya mana? Ada at. With the most experience, ini object of preposition, tahunya mana? Ada with. Maka yang lainnya, keterangan lainnya sudah tidak perlu dibahas lagi. Sudah ketemu mana subjek, mana verb. For the fever and headache, took aspirin tablets. For the fever and headache, took 2 aspirin tablets. For preposition, the fever and headache, maka ini tidak bisa dijadikan subjek karena ada for-nya, maka jelas ini incorrect. Misalkan for the fever and headache, the patient took 2 aspirin tablet. Misalkan seperti itu, baru tepat. Di sini setelah for tidak bisa dijadikan subjek. Nomor 10, the report with complete documentation was delivered as at the conference. The report as the subject was delivered as the verb. Maka ini correct. With the complete documentation, karena with object of preposition yang bisa dijadikan subjek. Ingat, patokannya tetap harus ada subjek, ada verb. Subjek dan verbnya harus match. Plural, singular ya, ketemunya singular. Tapi ingat, subjeknya itu tidak boleh object of preposition. Jadi kalau misalkan itu adalah noun yang datang setelah after, before, for, on, it, at, of, to, with, by, maka itu tidak bisa dijadikan subjek. Seperti itu. Kita lanjut ke session yang selanjutnya. Terima kasih.